Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga hari ini senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala aktivitas yang akan kita lakukan senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kegiatan belajar kali ini dengan senyuman beserta ketenangan di dalam hati. Istiqomahlah seperti mentari yang senantiasa terbit di pagi hari dan terbenam di saat sore hari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang berlari jalan untuk mencari ilmu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa berlari jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surgawi. Jadi marilah kita jangan bermalas-malasan untuk mencari ilmu, karena janji Allah, hadiah Allah itu sangatlah indah ketika kita bersemangat untuk mencari ilmu, dan Allah berjanji akan mengangkat derajat bagi orang yang mencari ilmu. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu sampai tua. Baik, untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai dahsyatnya ibadah haji. Apakah kalian tahu apa sih ibadah haji itu? Pasti kalian tidak asing lagi ya mendengar apa itu ibadah haji, karena setiap tahunnya kita pasti menyaksikan atau melihat, bahkan kita sendiri melakukan ibadah haji seperti itu. Baiklah, ibu di sini akan menjelaskan pengertian haji. Haji secara bahasa berasal dari kata hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan ketentuan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan di kota Mekah inilah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi umat muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Jadi ibadah haji ini merupakan sesuatu atau pekerjaan yang dilakukan secara sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah untuk melakukan beberapa amal ibadah, akan tetapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam seperti itu. Ibadah haji ini hukumnya wajib bagi yang mampu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dan seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Dari penjelasan ayat tersebut sudah jelas bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Maksud dari mampu di sini yaitu mampu secara material.
Maksudnya cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Di samping dua hal tersebut, juga tersedianya transportasi yang aman untuk menuju ke Mekah. Umat Islam yang mampu tetapi tidak melaksanakan haji itu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah meninggalkan kewajibannya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Kita ketahui bahwa dalam melaksanakan ibadah haji ada beberapa ketentuan atau syarat wajib bagi calon jamaah haji yang harus dipenuhi. Syarat-syarat wajib haji antara lain yang pertama yaitu Islam. Haji merupakan kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Jadi syarat yang utama dan paling utama adalah Islam. Yang kedua yaitu bali. Bali yaitu bukan anak kecil atau sudah dewasa. Jadi anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Namun hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya kelak kalau ia sudah dewasa, dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji seperti itu. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau gila itu tidak wajib melaksanakan haji. Orang semacam ini tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah haji. Apabila orang gila menunaikan ibadah haji, maka hajinya tidak sah seperti itu. Jadi syarat yang ketiga ini harus berakal sehat, bukan orang gila. Yang selanjutnya yaitu merdeka. Ibadah haji adalah ibadah yang lama temponya, memerlukan perjalanan jauh, dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan. Jadi jika orang yang berhaji ini merupakan budak, maka hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Makanya orang yang berhaji itu harus orang yang merdeka seperti itu. Yang terakhir yaitu mampu. Mampu di sini tadi sudah dijelaskan adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan juga keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Agar haji kita menjadi sah, maka kita harus melaksanakan rukun-rukun haji, dan kita tidak boleh meninggalkan salah satu dari rukun haji ini. Karena rukun adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan juga tidak bisa digantikan dengan dam atau denda seperti itu. Rukun haji yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat. Jadi niatnya haji itu berbunyi labbaik Allahumma hajjan, yang artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Jadi rukun yang pertama yaitu memakai ihram disertai dengan niat haji seperti itu. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah juga. Yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan juga posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Adapun tata cara sa'i yang pertama yaitu dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua dilaksanakan sebanyak 7 kali. Yang ketiga dilaksanakan sesudah tawaf. Jadi sa'i itu lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Marwah dan dilaksanakan setelah tawaf. Untuk rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, dan itu ditandai dengan mencukur
sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Biasanya untuk cowok atau untuk laki-laki biasanya langsung digundul seperti itu. Sedangkan untuk perempuan itu hanya cukup 3 helai rambut saja. Untuk rukun yang terakhir yaitu tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Jadi kita harus runtut melaksanakan dari niat, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul seperti itu. Tidak boleh kita melakukan tahallul dulu, melakukan tawaf dulu, namun kita harus melakukan secara runtut agar haji kita menjadi sah seperti itu. Bahasan yang berikutnya yaitu mengenai wajib haji. Yang pertama, ihram di mikot. Jadi mikot itu ada 2, mikot zamani dan juga mikot makani. Untuk mikot zamani ini yaitu mikot masa-masa bagi orang-orang yang ingin bermikot itu ada dari awal bulan Syawal sampai hari raya haji tanggal 10 bulan haji. Terus untuk mikot makani biasanya orang Indonesia itu bermikot di Yalamlam. Yalamlam itu merupakan tempat yang dikhususkan untuk orang Yaman, India dan juga Indonesia. Wajib haji yang selanjutnya yaitu bermalam di Musdalifah. Setelah kita hadir di Padang Arafah lalu kita bermalam di Musdalifah seperti itu. Yang ketiga, melempar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Tepat pada hari raya haji kita melontar jumroh Aqobah. Yang keempat yaitu melontar 3 jumroh. 3 jumroh ini yaitu jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh Aqobah. Dan melemparnya pada tanggal 11, 12 sampai 13 bulan haji. Syarat untuk melemparkan jumroh yang pertama yaitu melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu, tidak secara bersamaan. Yang kedua, menertibkan 3 jumroh dimulai dari yang ula atau awal, lalu yang wusta, dan yang terakhir itu Aqobah. Yang selanjutnya yang terakhir itu alat untuk melontar jumroh Aqobah itu harus batu kerikil, maksudnya bahan untuk melontar itu harus batu kerikil, tidak boleh barang-barang selain batu kerikil seperti itu. Untuk wajib haji yang selanjutnya bermalam di Mina. Yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Jadi wada itu merupakan perpisahan. Jadi tawaf wada ini merupakan tawaf perpisahan ketika akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh syarat-syarat atau ketentuan haji seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sunnah haji. Yang tadi merupakan wajib haji dan itu harus dilakukan dan wajib dilakukan. Yang ini adalah sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Jadi yang tadi itu wajib haji harus dilaksanakan, apabila dia meninggalkan mendapat dosa. Dan ini sunnah haji, dia apabila mengerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa seperti itu. Adapun sunnah-sunnah haji sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca talbiyah. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah yaitu berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, seperti itu. Jadi membaca talbiyah itu selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi kita sesudah membaca talbiyah itu disunahkan untuk berdoa. Yang selanjutnya membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang terakhir yaitu masuk ke Ka'bah. Setelah kita membahas mengenai sunnah haji, lalu kita akan membahas mengenai larangan haji.
Larangan haji bagi laki-laki yaitu memakai pakaian yang berjahit. Jadi untuk laki-laki itu dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua yaitu dilarang untuk menutup kepala bagi laki-laki. Bagi perempuan, larangan haji yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi kita ketika melakukan ibadah haji, bagi perempuan itu dilarang untuk menutup muka dan juga kedua telapak tangan. Sedangkan larangan bagi laki-laki dan perempuan ketika ibadah haji, yang pertama memakai wangi-wangian, baik dipakai pada badan ataupun pada pakaian. Yang kedua menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat yaitu mengakadkan nikah, baik menikahkan atau menikah ataupun menjadi wali nikah, itu sangatlah dilarang. Untuk yang selanjutnya yaitu bersetubuh bagi suami istri. Jadi untuk suami istri itu meskipun sudah suami istri, namun ketika ibadah haji dilarang untuk bersetubuh. Yang terakhir yaitu berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi larangan yang terakhir ini larangan untuk berburu dan membunuh binatang, nanti akan dikenakan denda. Jadi ketika kita melanggar larangan-larangan haji ini, maka kita akan dikenakan dam haji atau denda haji, seperti itu. Jadi jangan seenaknya kita melarang larangan haji ini. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu dam haji atau denda haji. Yang pertama yaitu tartib dan takdir, yakni menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu atau tidak menemukan kambing untuk disembelih, bisa digantikan dengan puasa 10 hari dengan ketentuan 3 hari dilaksanakan selama pelaksanaan ibadah haji dan yang 7 hari sisanya dilaksanakan di kampung halaman, seperti itu. Yang kedua yaitu tartib dan ta'dil, yaitu jika seorang muhrim melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul serta sebelum seluruh rangkaian umroh selesai. Jadi untuk denda bagi orang yang bersetubuh bagi suami istri itu adalah menyembelih seekor unta. Jika tidak mampu, maka boleh diganti dengan menyembelih seekor sapi atau lembu. Dan jika tidak mampu lagi, diganti dengan menyembelih 7 ekor kambing, seperti itu. Dan jika masih tidak mampu lagi, maka diganti dengan memberi makan fakir miskin senilai seekor unta, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu takhir dan ta'dil, yakni denda untuk muhrim yang berburu atau membunuh binatang buruan ketika berada di tanah haram atau halal setelah ihram. Jadi untuk denda bagi orang yang memburu hewan atau binatang buruan ini, dendanya yaitu menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu, memberi makan dengan menilai harga binatang yang sebanding, memberi makan orang fakir miskin itu ya, atau berpuasa sejumlah bilangan mud yang senilai dengan binatang sebanding. Jadi itu dari ketiga itu bisa memilih salah satu, entah itu menyembelih binatang yang sebanding, entah itu memberi makan fakir miskin, ataupun berpuasa. Yang terakhir yaitu takhir dan takdir, yaitu pelanggaran berupa membuang atau mencabut atau menggunting rambut atau bulu dari anggota tubuh. Adapun denda keempat ini juga diperbolehkan memilih salah satu dari denda berikut. Yang pertama yaitu menyembelih seekor kambing, atau bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau berpuasa 3 hari. Jadi kita boleh memilih salah satu dari 3 denda tersebut, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja materi kita tentang haji. Jika ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan karena kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.